menyelisihi isi ayat-ayat yang ada di dalam kitab Taurat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema khutbah Jumat kita pada hari ini, pesan khusus dari Duta Besar Palestina untuk Indonesia yang ada di Jakarta, berwasiat dan berpesan kepada para khatib di seluruh masjid-masjid di Indonesia untuk berbicara tentang Palestina, tentang Al-Quds, Baitul Maqdis, yang mana saat ini sudah puluhan tahun lamanya mereka berada dalam jajahan Israel. Siapakah bangsa Israel? Orang-orang Yahudi. Mereka adalah bangsa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena ulah dan tingkah laku mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara tingkah mereka di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 155. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya'a bi ghairi haqq. Kami laknat mereka, orang-orang Yahudi, lantaran mereka berkhianat, mengkhianati janji-janji mereka. Mereka berjanji untuk mengamalkan Taurat, namun dalam kehidupan sehari-hari mereka menyelisihi isi ayat-ayat yang ada di dalam kitab Taurat. Mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi tanpa hak. Bayangkan, nabi-nabi dari kalangan mereka sendiri saja mereka bunuh. Apa
bisa kita harapkan dari mereka? Kebaikan apa yang bisa kita harapkan dari kaum yang membunuh nabi-nabi mereka sendiri? Dan mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Mereka membuat hilah, mereka menipu syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 60, "Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'inda Allah, man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut. Ulaika syarrun makana wa adallu 'an sawa'is sabil." Katakanlah wahai Muhammad, maukah aku beritahukan kepada kalian orang-orang yang lebih buruk balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang dilaknati oleh Allah dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagian mereka kera dan babi. Itu lantaran perbuatan-perbuatan mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang paling buruk tempatnya dan paling tersesat dari jalan yang lurus. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Yahudi adalah kaum yang senantiasa membuat ulah, membuat onar dimanapun dan kapanpun mereka hidup. Sewaktu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus nabi-nabi di kalangan mereka, dari kalangan mereka berbuat onar. Begitu juga setelah tidak ada nabi-nabi di kalangan mereka bertambah onar. Begitu pula tatkala mereka hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa membuat makar, ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam kehidupan pada zaman-zaman berikutnya, membuat ulah, onar di muka bumi ini, sehingga mereka dibenci dan dimusuhi oleh banyak bangsa di dunia ini. Sehingga Hitler saat itu mengusir besar-besaran dan bahkan membunuh sekitar 6 juta orang Yahudi. Karena mereka memiliki konspirasi, ingin menguasai dunia, ingin mengontrol dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lantas sejak kapan kedudukan orang-orang Yahudi, kependudukan orang-orang Yahudi di Palestina? Berawal setelah Perang Dunia Pertama yang dimenangkan oleh Inggris secara sepihak dan sewenang-wenang. Inggris memberikan tempat wilayah dari sebagian wilayah di Palestina untuk orang-orang Israel. Maka sejak itu mereka yang tadinya banyak bermukim di Eropa Timur bertahap namun pasti berbondong-bondong memasuki kawasan Palestina. Dan puncaknya setelah Perang Dunia Kedua yang dimenangkan oleh Jerman, Nazi saat itu banyak membunuh orang-orang Yahudi, sehingga mereka semakin masif memasuki wilayah Palestina. Dan pada puncaknya, pada tanggal 14 Mei 1948, mereka mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Maka dengan negara yang diakui oleh sebagian negara-negara barat, mereka semakin pongah, semakin sombong, semakin semena-mena terhadap bangsa Palestina. Mulai mendirikan pemukiman-pemukiman di lahan-lahan kosong di wilayah Palestina. Dan tidak jarang mereka mengusir penduduk yang menempati tempat tersebut. Belum lagi kedoliman-kedoliman yang lainnya, membunuh
laki-laki maupun perempuan, anak-anak dewasa maupun orang tua. Dan itu terjadi setiap hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kependudukan Yahudi atau Israel di Palestina bukan hanya tanggung jawab bangsa Palestina. Itu merupakan tanggung jawab kita semuanya. Karena Baitul Maqdis adalah tanah suci umat Islam seluruh dunia. Belum lagi kita sesama muslim adalah bersaudara. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhum 'udhun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma." Permisalan orang-orang mukmin dalam kecintaan, kasih sayang di antara mereka seperti satu jasad. Apabila ada bagian tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuh terpanggil. Seluruh anggota tubuh tidak bisa tidur. Seluruh anggota tubuh akan merasakan demam. Maka hendaklah masing-masing kita merasa memiliki tanggung jawab atas penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Terlebih negara Palestina salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Salah satu yang pertama mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia setelah Mesir. Maka kita heran sebagian dari bangsa kita mendengungkan agar jangan ikut campur urusan negara lain. Sungguh mereka adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Negara kita sejak pertama kali berdirinya antipati terhadap penjajahan Israel dan mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal aradin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sikap antipati kita terhadap penjajahan orang-orang Yahudi, antipati kita terhadap bangsa Israel harus kita barengi dengan antipati kita terhadap moral dan akhlak mereka. Kita ketahui mereka tidak akan ridho kepada umat Islam ini hingga umat Islam mengikuti mereka. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho terhadap kalian, tidak akan rela terhadap kalian hingga kalian mengikuti agama mereka, hingga kalian mengikuti jejak mereka, hingga kalian mengikuti tata cara mereka. Mereka tidak akan ridho hingga kita melakukan penyimpangan terhadap agama kita, sebagaimana mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam agama mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tatkala mereka belum mampu mengeluarkan kaum muslimin dari agama-agama mereka, ketika mereka belum mampu menjadikan kaum muslimin murtad, maka
mereka berupaya menjadikan kaum muslimin jauh dari agama mereka. Identitas mereka masih seorang muslim, tapi mereka buat orang-orang Yahudi berusaha membuat agar kaum muslimin berakhlak seperti akhlak Yahudi. Maka itulah yang kita jumpai saat ini. Betapa banyak kaum muslimin yang jauh dari agamanya. Betapa banyak kaum muslimin tenggelam dalam dosa dan maksiat yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Dengan begitu, antipati terhadap Yahudi, antipati terhadap Israel menjadi lemah karena akhlak kaum muslimin sudah sama seperti orang-orang Yahudi. Maka apabila kita ingin mendapatkan kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus kembali kepada agama kita, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan tolong kalian. Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita di saat kita menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kaum muslimin saat ini kalah? Bukan kaum muslimin yang bukan orang-orang kafir yang kuat, namun kitalah yang lemah. Keimanan kitalah yang lemah. Apabila keimanan kita kuat sebagaimana para sahabat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dan kemuliaan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wa nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati ajma'in wa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma tahhir Masjid Al-Aqsa min rijsil Yahud. Allahumma dammir al-Yahud. Allahumma dammirhum tadmira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimis shalah. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.